Dari kemarin 3 drama ini seliweran terus di sosmed gue. Pas gue lihat-lihat ternyata ini tuh 3 drama yang sejenis gitu lah, intinya tentang orang-orang yang manipulatif. Berhubung gue paling gak bisa yang namanya nonton ongoing, akhirnya gue memutuskan untuk nonton yang As You Stood By dulu. Ini gue baru banget masuk ke episode 3 dan jujur gue tuh gak ada ekspektasi apapun. Bener-bener gak mau nonton spoiler dari orang-orang dulu gitu loh. Jadi begitu gue nonton episode pertama itu gue masih mikir ini tuh arahnya bakal kemana. Gue pikir ini bakal jadi drama thriller semacamnya yang emang langsung dar psikopat gitu kan. Ternyata enggak. Sepanjang nonton episode 2 itu gue malah nangis, literally nangis yang bener-bener banjir karena ini ternyata tentang KDRT. Jadi menurut gue yang punya trauma akan KDRT, apapun itu, entah lu sebagai istri atau sebagai pasangan atau sebagai anak yang pernah melihat KDRT, itu kayaknya agak trigger warning ya untuk nonton ini. Bikin gue akhirnya sedih dan sakit hati banget itu di episode 2 yang emang diliatin banget kalau misalnya cewek tuh bener-bener gak berdaya kalau misalnya dapet suami yang patriarki. Wisu yang emang di KDRT-in itu tuh dia punya suami yang emang bener-bener memperlakukan dia sebagai budak. Dia udah bukan istri. Yang bikin sakit jiwa itu adalah ketika suaminya nebus rasa bersalah dia abis mukulin istrinya pakai hadiah. Tiap kali dia abis ngegebukin istrinya, si suami ini pasti ngasih hadiah biar dia seenggaknya gak ngerasa, enggak kok gue gak salah, kok gue udah ngasih hadiah sebagai bentuk rasa cinta dia ke istrinya yang udah dia gebuk. Ya gue udah nonton puluhan, ratusan cerita thriller, horror, misteri segala macam, tapi ini vibesnya beda banget. Karena yang dihadapin tuh orang-orang manipulatif yang dia tuh bahkan gak ngerasa salah gitu loh. Dia pasti ada aja alasan untuk akhirnya dia nganggep diri dia tuh benar. Gue mau nyelesain dulu sampai episode terakhir. Ya kalau misalnya nanti mood gue bikin video lagi, kalau enggak ya udah. Cuma pengen meluapkan aja sih, tadi gue masih shock aja kayak oh ceritanya ternyata kayak gini. Agak sedih sih karena posisinya yang disiksa itu adalah cewek gitu, dimana gue juga kan sama-sama cewek ya, jadi gue ngerasain rasa sakit hatinya si Huisu itu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sini di awal tuh dijelasin ada 3 kasus KDRT yang emang si pemeran utama ini alamin di lingkungan sekitar. So gimana kalau misalnya menurut kalian tentang drama As You Stood By ini? Kalau kata gue sih rekomen ya, soalnya cuma 8 episode juga, untuk maraton gampang dan pasti ada hikmahnya sih dari cerita ini. Soalnya nanti tuh bakal dijelasin si Huisu ini sama si sahabatnya pemeran utama itu, dia bakal ngerencanain mau ngebunuh si suaminya Huisu itu sebagai bentuk balas dendam. Karena si pemeran utamanya juga kan ngalamin ibunya di KDRT-in, terus kliennya akhirnya mati karena KDRT itu, stres karena KDRT. Ya udah akhirnya dia juga namanya sahabatnya di KDRT-in gitu, dia kaget banget ternyata sahabatnya yang emang beneran pas lagi nikah tuh happy mau menempuh hidup baru lah, ternyata di KDRT-in juga gitu. Dia pasti sakit hati banget, akhirnya dia mau ngebantuin si Huisu untuk ngebunuh si suaminya. Nah ini nggak tahu nih berhasil apa enggak dia untuk ngebunuh suaminya, dan kalau misalnya dia ngebunuh suaminya si Huisu itu, apakah dia endingnya bakal bahagia? Gue agak ini juga sih, trust issue juga nih, takutnya bakal ceritanya dark banget kayak Mas Girl. Itu Mas Girl juga tuh drama paling dark di hidup gue karena itu gak ada happy-happynya sama sekali. Di antara 3 drama yang lagi viral ini, apakah ada yang bisa ngalahin Mas Girl atau enggak? Kita lihat nanti.